Korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, dan fenomena ekonomi. Karena itu pula, upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi pendekatan negara atau politik. Berdasarkan pengertian, korupsi di Indonesia dipahami sebagai perilaku pejabat atau organisasi negara yang melakukan tindak pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan perundang. Korupsi juga dipahami sebagai kejahatan negara. Korupsi juga berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Saja, tindakan korupsi sangatlah merugikan berbagai pihak. Korupsi juga membuat semakin bertambahnya kesenjangan akibat buruknya distribusi kekayaan. Bila saat ini kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sudah semakin terlihat, korupsi juga makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak adil. Koruptor makin kaya dan yang miskin makin miskin. Karena uang mudah didapat oleh seorang koruptor, maka berakibat sikap konsumtif semakin menjadi merajalela. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di banyak bidang dan sektor pembangunan. Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja apabila suatu negara ingin mencapai tujuannya. Karena jika dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan yang menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang menghalalkan segala cara. Menurut Ismail Susanto, terdapat 6 langkah agar masyarakat tidak melakukan korupsi. Yang pertama yaitu sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik apabila gaji mereka tidak layak. Karena para birokrat juga manusia biasa. Yang kedua adalah larangan menerima suap dan hadiah. Suap dan hadiah diberikan pasti karena maksud tertentu.
Karena untuk seseorang memberikan sebuah hadiah pasti memiliki maksud tertentu atau meminta bantuan. Kemudian yang ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentunya kekayaan akan bertambah dengan sangat cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya itu melakukan tindakan pidana korupsi, bisa saja didapatkan kekayaan itu dari warisan, keberhasilan bisnis, atau dengan cara halal yang lainnya. Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan bisa dilakukan jika pemimpin, terlebih lagi pemimpin yang tinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seseorang pemimpin melakukan tugas penuh amanah, karena takwa pula ia takut untuk melakukan penyimpangan. Karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat untuk menutupi kejahatannya itu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat semuanya dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kelima, hukuman yang setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya sendiri, termasuk bila ditetapkan hukum yang setimpal untuk para koruptor. Berfungsi sebagai pencegahan, hukum yang setimpal atas koruptor membuat orang jera dan kapok untuk melakukan korupsi. Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat sendiri dapat berperan untuk menyuburkan atau menghilangkan korupsi itu sendiri. Menurut Anda, korupsi itu apa? Korupsi adalah suatu tindakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dimanapun itu akan merugikan keuangan negara. Menurut saya arti korupsi itu sebenarnya luas, karena hal ini disebabkan karena definisi korupsi itu dapat ditemui dalam berbagai perspektif yang tak hanya dilakukan seorang pejabat, namun menurut saya itu korupsi itu lebih ketika kita menggunakan atau menggelapkan sesuatu yang bukan hak milik kita namun secara ilegal. Menurut saya, arti korupsi yaitu ketika kita menikmati atau menggunakan sesuatu yang bukan hak milik kita secara ilegal. Penyalahgunaan kepercayaan publik yang digunakan untuk mendapat keuntungan sepihak juga termasuk tindakan korupsi. Bagaimana pendapat Anda mengenai korupsi yang ada di Indonesia? Sangat tidak baik ya Mbak ya. Banyak janji-janji yang dilontarkan beberapa pihak untuk tidak melakukan korupsi, tapi ternyata mereka tidak bisa menepati janji-janji itu. Untuk keadaan korupsi di Indonesia saat ini itu kasus besar memang kurang terlihat, karena kejadian tahun kemarin itu dapat dilihat dari adanya undang-undang revisi KPK yang sudah menumpulkan penegakan pemberantasan korupsi saat ini. Namun jika dilihat praktiknya di Indonesia itu sesederhananya itu seperti sudah menjadi sebuah akar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita akan mengurus sebuah mungkin surat atau legalitas, itu harus ada salam tempel bahkan di level bawah sekalipun, seperti di RT, RW, bahkan di pemerintahan. Untuk kondisi korupsi di Indonesia saat ini semakin marak terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemerintah. Korupsi juga tidak hanya berkeliaran di lingkungan pemerintah saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat sering terjadi. Walaupun itu hanya sekedar korupsi kecil-kecilan seperti puluhan ribu hingga ratusan ribu yang tidak merugikan negara, tapi efeknya berpengaruh besar di kemudian hari, karena akan terbiasa dan membuka diri untuk melakukan korupsi. Berawal dari korupsi kecil-kecilan, lalu mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi yang besar, dan akhirnya akan merugikan anggaran negara. Lalu, apakah ada saran untuk pemerintah tentang pemberantasan korupsi? Seharusnya orang-orang yang korupsi uang rakyat diberi hukuman yang berat, bukan malah diberi hukuman yang ringan hanya dengan membayar beberapa uang yang mereka hanya dengan membayar beberapa pun yang mereka mau agar diberi hukuman yang ringan. Saran saya untuk langkah yang bisa dilakukan pemerintah mungkin bisa menerapkan di dalam bidang pendidikan seperti penanaman anti korupsi sejak dini dengan adanya kurikulum anti korupsi yang khusus di setiap jenjangnya, dan
atau kegiatan berkarakter lainnya. Lalu penegakan hukum yang lebih tegas lagi seperti adanya hukuman sistem pengasingan atau hukuman sosial. Dan terakhir itu solusinya melalui digitalisasi, itu diharapkan setiap sektor akan mampu mengurangi salam tempel tadi yang sudah menjadi adat di negara ini. Korupsi tidak hanya sekedar perlu diberantas, tapi juga kita harus melakukan upaya pencegahan. Untuk melakukan pemberantasan korupsi diperlukan instansi khusus untuk melakukannya. Jadi tidak sembarangan orang dapat melakukannya. Dan sebaiknya pemerintah lebih memperketat lagi tentang hukuman korupsi atau hukuman kepada koruptor. Lalu untuk pencegahannya kita bisa melakukan seperti dari hal-hal kecil. Ketika di sekolah kita harus lebih menanamkan tentang anti korupsi kepada murid-murid ketika pembelajaran, lebih sering mengingatkan tentang anti korupsi karena dengan adanya korupsi berdampak besar kepada negara. Nah, ketika kita hanya melakukan pemberantasan tapi kita tidak melakukan pencegahan, itu tidak akan ada gunanya.